Namaku Ating, seorang fresh graduate yang baru saja lulus dari universitas. Setelah melamar ratusan pekerjaan, akhirnya di tengah kecemasan dan penantian aku mendapat satu tawaran pekerjaan. Meskipun pekerjaan ini sama sekali tidak berhubungan dengan jurusanku, aku berkata pada diriku sendiri, yang penting bisa makan dulu, baru bicara soal impian. Dengan hati penuh keraguan, aku memberanikan diri melangkah masuk ke pintu pekerjaan baruku. Pekerjaan ini sangat sederhana, bahkan agak membosankan. Memindai dokumen-dokumen kertas yang menumpuk di ruang bawah tanah satu persatu menjadi file digital. Bagi seseorang yang cukup mahir komputer, ini sangat mudah. Karena itu, aku bekerja sangat efisien dan tidak perlu lembur. Namun ruang bawah tanah itu sempit, cahaya lampunya redup dan sering berkedip. Udara dipenuhi bau lembab yang sulit dijelaskan, seperti aroma benda tua yang lama tak disentuh. Yang lebih aneh lagi, setiap kali aku bekerja sendirian di sana, selalu terasa seperti ada yang memperhatikanku. Seolah ada sesuatu yang bersembunyi di sudut ruangan, memandangku. Aku menenangkan diri. Itu hanya perasaanmu saja. Tapi, waktu berlalu cepat, tak terasa sudah 3 bulan. Suatu Sabtu malam, aku sedang memotong sayuran di rumah untuk menyiapkan makan malam. Hujan deras mengguyur di luar, suara hujan menghantam jendela, seperti banyak jari-jari kecil mengetuk-ngetuk. Tiba-tiba, telepon rumah yang hampir tak pernah berbunyi berdering. Aku terpaku sejenak, merasa ada firasat buruk, tapi tetap meletakkan pisau dan mengangkatnya. Halo, ini siapa? Dari seberang, hanya terdengar suara statik yang menyakitkan telinga, seperti suara nafas bercampur desis listrik. Setelah beberapa detik, akhirnya suara itu muncul dengan gemetar. Ini, manajer, Liao, malam, ini, bisa, cari, dokumen. Meski terputus-putus, aku cukup mengerti. Rupanya manajer Liao mendadak memintaku lembur mencari dokumen. Aku segera menjawab, baik Pak Liao. Saya akan ke kantor dalam 30 menit, nanti saya hubungi lagi. Begitu aku selesai bicara, klik, telepon langsung terputus. Aku terdiam sejenak, lalu tersenyum getir. Mungkin dia telepon dari tempat sinyalnya jelek. 30 menit kemudian, aku mengendarai motor menuju kantor. Hujan masih deras, meski sudah pakai jas hujan, aku tetap basah kuyup seperti ayam kehujanan. Yang kupikirkan hanya, cepat selesaikan pekerjaan, pulang, mandi air hangat, lalu istirahat. Setelah absen lembur, aku menerima pesan singkat dari manajer Liao. Nomor dokumen N7414. Aku pun masuk ke ruang arsip bawah tanah untuk mencari dokumen itu. Lampu neon di dinding berkedip-kedip, rak-rak arsip seperti lorong gelap yang memerangkapku. Setelah mencari lebih dari 1 jam, akhirnya kutemukan dokumen dengan kode N7414 di sudut ruangan. Aku menarik napas lega, duduk di depan komputer, mulai memindai dokumen halaman demi halaman, lalu mengirimkannya lewat email ke manajer Liao. Setelah selesai, aku hendak meneleponnya untuk memastikan apakah ada pekerjaan lain. Tapi di ruang bawah tanah tak ada sinyal, jadi aku berniat naik ke atas mencarinya. Namun saat aku memegang gagang pintu dan memutarnya, pintu itu sama sekali tak bergerak. Aku memutarnya kuat-kuat, membentur dengan bahu, bahkan menendangnya tetap saja tak bergeming. Seolah ada sesuatu yang sangat berat menahan dari sisi lain. Jangan-jangan aku bakal terkunci semalaman di sini? Jantungku berdegup kencang. Aku panik, berlari kembali ke depan komputer, mencoba menghubungi orang luar lewat email atau chat. Namun saat ku tekan tombol power, layar komputer tetap gelap. Aku cek kabel, stop kontak, tombol power tetap tak ada reaksi. Aku menatapnya sambil bergumam. Serius? Tadi kan masih normal? Kok bisa begini? Tiba-tiba, lampu neon di atas berkedip 2 kali, lalu plak padam total. Secara refleks, aku merogoh kantong mengeluarkan ponsel. Tapi, ponselku juga tak bisa dinyalakan. Dingin menjalar dari telapak kaki sampai ke kepala. Dalam kegelapan, aku bisa merasakan ada sesuatu yang perlahan mendekat. Aku terengah, meraba-raba tembok, mencoba mencari sudut ruangan untuk bersembunyi. Namun, ruang bawah tanah yang luasnya tak sampai 10 meter persegi itu, kuraba lama pun tak menemukan sudutnya. Aneh. Tempat ini kecil, kok aku jalan terus nggak sampai ke pinggir? Aku mulai merasa dingin, kakiku lemas,
jatuh terduduk di lantai dingin. Aku memejamkan mata erat-erat, tak berani membuka. Dalam hati terus berdoa, jangan biarkan aku melihat, jangan biarkan aku melihat. Entah berapa lama, terdengar langkah kaki pelan di telinga. Shoot! 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 Semakin dekat, semakin jelas. Lalu terdengar suara lirih dan pelan. Kali ini, giliran aku, reinkarnasi. Kalian, jangan rebut dia dariku. Kenapa kamu? Harusnya aku. Suara lain menjawab, lalu makin banyak suara ikut bersahut-sahutan. Suara-suara itu makin banyak, makin ramai seolah mengelilingiku. Aku tak tahan lagi, air mataku mengalir deras. Aku berteriak, tolong lepaskan aku. Aku masih muda. Aku nggak mau mati. Saat itu juga, semua suara mendadak berhenti. Dunia menjadi hening. Perlahan, aku membuka mata. Tampak cahaya samar di kejauhan. Itu sebuah tiang lampu berdiri sendirian. Di bawah lampu, ada seseorang berdiri sambil memegang payung. Sosok itu terasa sangat familiar. Aku mengucek mata, mencoba melihat lebih jelas. Itu, kakek? Itu adalah kakekku yang sudah lama meninggal. Dia tersenyum, melambaikan tangan, seolah memanggilku mendekat. Aku terseduh-seduh memanggil, kakek, kakek. Namun detik berikutnya, tanah di bawahku seperti runtuh. Aku jatuh ke bawah. Semakin jatuh, semakin cepat, udara seperti pisau mengiris wajahku. Aku merasa nyaris tak bisa bernapas, dunia berputar, berputar. Lalu, aku tak ingat apa-apa lagi. Pak, Anda baik-baik saja? Terdengar suara panik di telingaku, terasa seseorang menepuk-nepukku. Perlahan aku membuka mata, melihat seorang pria berseragam menatapku cemas. Chen, cepat panggil ambulans, pria itu berteriak. Dengan susah payah aku bangkit, bertanya pelan. Aku, di mana? Sekarang jam berapa? Kamu sudah sadar, aku satpam kantor. Saat patroli malam kulihat lampu di bawah tanah masih menyala. Aku masuk dan nemuin kamu pingsan di lantai. Sekarang sudah lewat jam 1. Mereka membawaku ke rumah sakit, istirahat sehari. Senin, aku kembali ke kantor dan menceritakan semuanya pada teman-teman. Semua terkejut, tak percaya. Saat itu, manajer Liao datang membawa laptop. Ating, aku dengar ceritamu. Tapi, malam itu aku sama sekali nggak meneleponmu. Dia menatapku, suaranya berat. Dan email yang kamu kirim, itu bukan file dokumen, tapi sebuah foto. Foto apa? Aku terbelalak. Dia membuka laptop, menampilkan foto itu. Aku tergeletak berlumuran darah di lantai dingin ruang bawah tanah, mataku terbuka lebar, menatap tanpa nyawa. Aku menoleh, melihat teman-teman di sekitarku. Wajah mereka semua menampilkan senyum aneh, satu persatu, mendekat, semakin dekat. Apakah aku sudah bangun? Atau aku sebenarnya sudah mati?